Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Ada apa ini ribet-ribet sekali? Ibu sudah di sini loh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum mulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mangga, siapa ya? Sini KM-nya, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Sebelum memulai kembali kepada pembahasan atau materi minggu lalu, Ibu mau mengabsen siapa di sini yang tidak hadir? Ada 3 orang. Kenapa? Oh, yang satu sakit, yang satu lagi izin, yang satu lagi tidak ada keterangan. Baik. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Dan yang tidak ada keterangan itu mungkin nanti ditanyakan lagi ya kepada orang tuanya. Bisa jadi mungkin anaknya tidak masuk karena sakit, tapi tidak ada yang tidak ada teman dekatnya mungkin di rumahnya untuk mengirimkan surat atau memberitahu lewat WA ya, itu lupa mungkin ya. Coba ditanyakan lagi nanti. Nah, kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Ada yang tahu? Masih ingat? Pembelajaran SKI-nya masih ingat? Membahas apa, ayo? Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Ya, di periode Mekah. Di periode Mekah masih ada ingat sedikit saja dakwahnya bagaimana? Ya, waktu sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah itu memasuki 14 tahun usia pernikahannya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Kalau dari periode Mekah itu sudah mulai ya, memulai dakwah terang-terangan. Yang tadinya kan sembunyi-sembunyi, masih belum berani untuk melakukan dakwah terang-terangan. Nah, ketika pada malam bertepatan ya dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika Rasulullah SAW bertafakur di gua apa namanya? Gua Hira ya. Dan telah berusia 40 tahun. Saat itu Rasul menikah dengan Siti Khadijah berumur 25 ya. Dan Khadijah sendiri lebih tua dari Rasul. Nah, saat di Gua Hira itu Rasul bertepatan umurnya 40 tahun. Jadi ketika bertafakur di Gua Hira bertepatan dengan 40 tahunnya Rasul, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertamanya Rasulullah. Itu surat apa? Surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Ada yang tahu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dah sampai 5 aja. Kalau diterusin nanti ya hafalan di Kurdis aja. Nah, ketika Rasul disuruh membaca itu, Jibril berkata, "Bacalah ya Muhammad." Beliau itu menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril itu langsung memeluk Nabi dan mengulang perintahnya untuk kedua kalinya, "Bacalah Muhammad." Dan pada ketiga kalinya, Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membawa wahyu surat Al-Alaq tadi. Lalu ketika itu Nabi pun mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dengan baik sampai hafal. Jadi itu adalah wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Makanya di situ di dalam suratnya pun arti dari surat Al-Alaq itu kan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kalau ibu pahami mungkin dari makna surat itu adalah tentang siapa Tuhan, tentang bagaimana kita diciptakan. Di situ kan dari ayat 1 sampai berapa ya, tentang penciptaan kan ya, Al-Alaq tuh tentang bagaimana siapa Tuhanmu, terus kamu diciptakan manusia dari segumpal darah gitu kan ya. Ya, makanya kenapa surat itu mungkin karena kita harus tahu pencipta kita itu siapa, bagaimana pencipta kita menciptakan kita. Di situ dijelaskan jelas ya. Nah, setelah Rasul baca sampai hafal, Jibril pun meninggalkannya. Rasul sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hiro. Akhirnya beliau pun pulang ke rumahnya dengan raut muka yang pucat ya, menghampiri istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah pun bertanya, "Apa yang sedang terjadi ya Rasulullah?" Ya, sampai gemeter, mungkin panik ya. Kalau kita diberi wahyu, mungkin ya kalau misalkan manusia sekarang gitu ya, ketika diberi uang, misalkan uang 50 juta, tiba-tiba ambillah, bawalah. Dia kita tahu orangnya, tapi orangnya tidak bilang ini dari siapa, untuk kamu aja gitu. Jadi misalkan ini uang 50 juta untuk kamu, ambillah. Pasti kita juga kaget, 50 juta uang apa ya, dari mana kan gitu kan, istilahnya dalam bahasa sekarangnya agar mudah dimengerti. Nah, istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah bertanya, "Apa yang sedang terjadi ya Rasulullah?" Rasulullah itu sangat gemetar dan meminta untuk diselimuti oleh Siti Khadijah. Selimuti aku. Siti Khadijah pun menyelimuti Rasulullah. Sehingga ketika gemetarnya, rasa takutnya hilang, baru Rasul menjelaskan kepada Siti Khadijah apa yang telah diperolehnya di Gua Hiro tadi. Dan berkata kepada Khadijah, "Sungguh saya khawatir tentang apa yang diperoleh di Gua Hiro terhadap diriku." Nah, maksudnya itu mungkin tentang wahyu pertama tadi. Khadijah menanggapinya dengan tenang, lembut ya. Kalau kita mungkin ya, suami atau ya teman kita sendiri ya, ketika panik gitu ya,
pasti kita ikut terbawa panik. Ketika ada musibah, misalkan kebakaran, kita pasti ikut panik kan? Pasti satu rumah itu ikut panik. Nah, kalau Siti Khadijah itu berbeda. Ketika Rasul panik, dia menenangkannya. Lalu ketika Rasul bingung, Siti Khadijah itu menanggapinya dengan tenang, dengan lembut. Ya, kalau kita mungkin kita misalkan lagi bingung, orang bertanya, kamu kenapa sih, gitu kan? Saya lagi bingung, ya bingung kenapa, pasti kayak gitu kan jawabannya, bingung kenapa, gitu kan? Mungkin kalau hati kita sebaik Khadijah ya, selembut Khadijah, kita akan bisa tenang gitu kan. Kalau misalnya ada yang bingung, kenapa bingung? Jangan bingung, coba cerita dengan tenang, nanti kita kasih solusinya, pasti begitu. Tapi kan rata-rata orang-orang sekarang tuh, orang ada yang bingung pasti balik tanya, kenapa bingung? Bingung kenapa? Ada apa? Pasti seperti itu kan. Lalu Rasul tuh berkata, sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali persaudaraan, menanggung beban, kesusahan orang lain, memberi orang yang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Nah, Rasul tuh berkata seperti itu. Setelah tenang, baru Siti Khadijah mengajak Rasul untuk menemui saudaranya, seorang ahli kitab, Warokah bin Naufal. Dia menceritakan apa yang didapatnya di Gua Hiro kepada Warokah bin Naufal ini. Warokah bin Naufal ini pun mendengarkan Rasul bercerita, kemudian membuka kitab Taurat dan Injil, serta berkata, demi Tuhan, baiklah menjaga diri, tabahkan diri hatimu, wahai Muhammad. Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Kembali ulang ya. Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu, wahai Muhammad. Kelak engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu. Jadi ketika Rasul dan Siti Khadijah mendatangi Warokah bin Naufal, Rasul menjelaskan apa yang terjadi di Gua Hiro itu, apa yang dibicarakan oleh malaikat Jibril. Nah, Warokah bin Naufal ini membuka kitab Taurat dan Injil. Di situ dijelaskan juga malaikat Jibril ini pernah datang kepada Nabi Musa untuk memberi wahyu. Nabi Musa itu apa? Jabur itu Daud. Nabi Isa Injil, Daud itu Jabur, Nabi Musa itu Taurat, dan Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Ketika hal yang sama terjadi kepada Rasul, Warokah menyimpulkan, jangan takut, jagalah hatimu, jagalah dirimu, bahwa engkau akan diangkat sebagai Rasul. Ya, bergembiralah. Orang-orang sekarang mungkin menjadi pemimpin itu hal yang sangat diinginkan, bahkan ramai-ramai orang mencalonkan, uang keluar berapa juta, berapa miliar pun, asalkan kita bisa menjadi pemimpin, itu adalah hal yang setimpal ya. Tapi Rasul tidak pernah terpikirkan ia akan menjadi Rasul dan jadi nabi terakhir ya. Tidak akan terpikirkan. Jadi Rasul tuh takut sekali. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan wahyu pertamanya,
dan mendapat nasihat dari Warokah bin Naufal tadi. Beberapa malam kemudian Nabi siap untuk menerima wahyu kembali. Jadi ketika nanti malaikat Jibril datang lagi untuk menyampaikan wahyu lagi, Nabi tidak merasa takut lagi. Nabi siap. Nah, waktu malam ke-40 wahyu turun. Pada malam ke-40 wahyu kedua turun, ada yang memanggil. Ketika Rasul ke suatu tempat sedang berjalan, tiba-tiba Rasul itu mendengar, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi Muhammad pun takut dengan suara itu. Beliau segera pergi kembali ke istrinya, yaitu ke Siti Khadijah, meminta untuk menyelimutinya lagi. Suara tadi terdengar lagi. Semakin dekat, Jibril mendatangi sambil duduk di atas kursi di antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat Al-Mudaththir ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujzafa fahjur. Itu adalah wahyu keduanya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari dakwah Rasul di periode Mekah ini? Padahal ini belum masuk ke periode Mekah. Ini baru pertama ketika Rasul mendapatkan wahyu, Rasul utusan. Di sini itu ketika Rasul mendapatkan wahyu itu, beliau sudah mulai secara terang-terangan untuk berdakwah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Terus di periode Mekah ini pun beliau hijrah ke Habsyi. Terus Hamzah dan Umar bin Khattab pun masuk Islam dari periode ini. Terus tahun duka cita atau Amul Muzni. Ya. Di sini tahun duka cita itu artinya dua orang pelindung Rasulullah SAW meninggalkan Rasulullah SAW selamanya, yaitu adalah istrinya Siti Khadijah bin Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib, itu pamannya, meninggal. Jadi ketika Nabi setelah mendapatkan wahyu pertama, kemudian Nabi hijrah terang-terangan, ya secara yang tadinya sembunyi-sembunyi hanya dalam kelompok kecil, menyebar kelompok kecil, dan akhirnya Rasul sudah berani untuk terang-terangan, ya, ke masjid ini, ke masjid sana, lalu hijrah ke Habsyi, masuknya Hamzah dan Umar, dan ternyata ada tahun duka cita itu Abdul Muzni. Dua orang yang dimana istrinya selalu ada ketika dakwah Rasul, itu selalu ada menemani ketika Rasul gundah, ketika Rasul resah, beliau selalu memberikan nasihat, menenangkan. Ketika Rasul dihujat, ada paman yang membela. Ketika puncak-puncaknya dakwah ini, dua orang tercinta, dua orang pelindung Rasul pun telah wafat. Ini bagi hamba hati tidak sedih ya, ketika misalkan kita ditinggalkan oleh ibu dan ayah kita sendiri. Aduh, gimana hidup ini? Ibu saya udah meninggal, ayah saya meninggal. Mungkin kalau kita seperti itu. Ya. Lalu ketika telah berdukanya, Nabi pun memutuskan untuk berhijrah ke Taif. Nah, lalu ada peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj ini di mana perjalanan malam ya. Perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, ini baru yang ini ya, pembelajaran kemarin.
karena kemarin tuh kan belum tuntas, baru sampai ini kan ya, baru sampai di Isra Miraj. Nah, silahkan kalian baca lagi dari Isra Miraj itu, tulis poin-poin pentingnya apa aja yang ada di peristiwa Isra Miraj itu. Lalu nanti ibu akan ada kuis. Sampai ini ya, peristiwa Isra Miraj, tamsil dan hikmah dari Isra Miraj itu apa. Lalu ada sebab perbandingan kerasulan Nabi Muhammad dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, diambil poin-poin pentingnya, diresum ya, nanti dikumpulkan hari ini juga, langsung ibu kasih kuis di akhir. Nanti minggu depan kita baru ke periode Madinah, karena kalau kita membahas sekarang periode Madinah itu terlalu cepat, nanti kaliannya lupa, karena dari periode dakwah periode Madinah Makkah ini masih banyak, jadi harus kalian gali lagi. Makanya tadi ibu sedikit cerita lagi, sedikit membuka lagi apa yang sudah kalian pelajari. Jadi yang tadi yang belum tinggal Isra Miraj dan hikmah Isra Miraj itu diambil poin-poin pentingnya, dikumpulkan hari ini, dan nanti di akhir akan ada kuis. Poin-poin yang penting saja nanti ibu akan tanyakan. Silahkan ibu tunggu ya. Waktunya sekarang masih ada 45 menit lagi. Waktunya setengah jam untuk itu, nanti 15 menitnya kita kuis dan meresum kembali. Baik, sudah semuanya ini untuk meresum. Nah, sudah ya. Ketika sudah meresum, sekarang ibu kasih kuis. Kalau tidak kasih masuk kuisnya, isi ya, isi ini ada mari diskusi. Sekarang waktunya cukup tidak ya? Tadi estimasinya 15 menit untuk kuis ya, sekarang sudah lewat, tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi pembelajaran kita berakhir. Jadi kuisnya kita simpan ke minggu depan, dan tugasnya coba diisi yang poin mari berdiskusi. Ini membentuk kelompok ya, 4-5 siswa. 4-5 siswa dibikin kelompok, lalu diisi ini. Hasilnya minggu depan presentasikan per kelompok ya. Nah, yang mari berdiskusi, mari menghubungkan dan menalar, itu diisi. Kalau mari yang menghubungkan dan menalar itu boleh nanti dijawabnya sampai 5 orang, kan kelompoknya 4-5 siswa. Jadi ini dari mari menghubungkan dan menalar itu ada 5 soal ya, boleh nanti satu-satu, ini per kelompok aja bikinnya. Jadi minggu depan kita presentasikan. Baik, mungkin itu saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah ibu berikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dibaca-baca lagi tentang dakwah Rasul periode Makkah dan periode Madinah. Minggu depan setelah presentasi kita akan membahas dakwah Rasul di periode Madinah. Baik, sekian itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.